Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadiyih ila yaumi liqa'i rabbi amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami ta'zimi, segenap pimpinan PT Pertamina Hulu Migas di Balikpapan yang kami hormati, Bapak Haris Setiawan selaku Ketua BDI PHM, para solihin salihat peserta kajian kita pada malam hari ini, baik dari jajaran keluarga besar PHM maupun juga para ibu dan para mahasiswa tadi yang disebutkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semuanya di dalam majelis ilmu kali ini, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita bermuajahah meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini insyaallah mengkaji agar kita berbahagia memiliki uswah yang merupakan rahmat bagi semesta alam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Masya Allah, ayat uswatun hasanah itu di suratul Ahzab ayat yang ke-21 merupakan ayat yang istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan sungguh-sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan ikutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan tibanya hari akhir sebagai hari pembalasan, dan yang kemudian banyak berzikir menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Menariknya ayat ini, yang pertama, Rasulullah SAW sebenarnya adalah contoh ikutan bagi kita semua, bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau sudah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan sifat-sifat kenabian, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah, telah melekat pada pribadi Nabi SAW sejak saat itu. Demikian pula beliau dikenal sebelum turunnya risalah, seperti disebutkan Khadijah radhiyallahu anha tentang suaminya, ketika beliau khawatir beliau ditinggalkan oleh Allah karena wahyu yang lama tidak turun, Khadijah mengatakan, tidak wahai Rasulullah, Allah tidak akan mungkin meninggalkanmu karena engkau adalah orang yang satu, senantiasa menyambung silaturahim, dua, menyantuni banyak anak-anak yatim, tiga, menolong para fakir miskin. Dan juga tentu beliau orang yang suka melakukan berbagai kebajikan sampai bahkan membebaskan budak. Ini menjadi satu kesaksian bahwa Nabi SAW adalah orang yang layak menjadi suri tauladan, bahkan sejak sebelum turunnya risalah, sejak sebelum menjadi Nabi. Begitu pula ketika beliau menjadi Nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah dengan turunnya Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada beliau. Sebelumnya beliau sudah berkiprah di dalam
pembangunan Ka'bah kira-kira 5 tahun sebelum wahyu turun, beliau telah menjadi ikutan, dipercaya oleh semua orang Quraisy untuk memutuskan perkara persengketaan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Nah, ketika kemudian beliau menjadi nabi dan rasul, kita bisa melihat kualitas pribadi yang luar biasa pada diri beliau. Bahkan ketika beliau adalah Al-Amin selama 40 tahun, dipercaya semua orang, ketika beliau membawa kebenaran yang hakiki, beliau rela untuk kemudian harus menghadapi segala risikonya. Digelari penyair, disebut gila, penyihir, dukun, dan berbagai gelaran-gelaran buruk lainnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya orang yang mempertaruhkan sebutan Al-Amin, sang amanah yang terpercaya, dengan dia menyampaikan kebenaran dari Rabb-Nya Jalla Jalaluh, lalu dia kemudian tidak dipercaya oleh orang. Dan bahkan menggelarinya dengan gelar-gelar yang buruk. Bahkan memberikan kepadanya gangguan-gangguan. Jalan yang dia lewati menuju ke masjid di malam hari ditaburi dengan duri-duri. Ketika dia berjalan di lorong-lorong gang-gang kota Mekkah, ada orang yang menuangkan air busuk dari loteng rumahnya. Ketika beliau rukuk, ada orang yang menjerat lehernya dengan tali. Ketika beliau bersujud, ada orang yang menginjak kepalanya. Ketika beliau bersujud, ada orang yang menuangkan kotoran isi perut unta yang busuk di kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus menyaksikan bagaimana sahabat-sahabatnya disakiti, diintimidasi, disiksa dengan siksaan yang bahkan berujung pada kematian. Dan beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dalam perbudakan dikuasai oleh tuannya, hanya bisa mengatakan isbir ala Yasir, innalakumul jannatal masir. Sabar wahai keluarga Yasir, karena balasan yang dijanjikan untuk kalian adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam harus menyaksikan syahidnya Yasir disiksa di atas kayu salib sampai mati. Juga istrinya Sumayyah yang ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus ke kepalanya, menjadi syahidah pertama dalam Islam. Beliau harus menyaksikan bagaimana Khabbab dipanggang di atas bara api menyala yang biasa dia pakai untuk melelehkan besi, sampai melepuh-lepuh punggungnya, dan lalu lepuhan-lepuhan itu pun pecah, meneteskan cairan yang dari tubuhnya keluar, memadamkan api yang ada di bawah. Menyaksikan bagaimana Bilal ditarik dari dalam kota, terparut-parut punggungnya oleh kerikil pasir bebatuan, dipanggang di bawah terik mentari, di atas pasir membara, ditindih dengan batu, di atas perutnya dicambuki. Dan tak terhitung intimidasi-intimidasi lain kepada du'afanya kaum muslimin, dan bahkan juga ancaman-ancaman kepada orang-orang terhormat dari kalangan kaum muslimin. Sampai mereka harus berhijrah. Sampai beliau harus mencari basis dakwah yang baru di Taif. 3 hari 3 malam mengetuk semua pintu, menemui semua orang, membacakan ayat-ayat Allah ke semua telinga, tapi diusir, dilempari batu sampai berdarah. Dia tangkup darah itu jangan sampai tumpah. Sebab Jibril berbisik, kalau darah itu tumpah ke bumi, Rabbmu murka, maka kaum ini pasti akan dibinasakan. Dan dia berbisik kepada Jibril, demi Allah, wahai Jibril, aku ingin diutus menjadi pembawa rahmat, bukan penyebab adab bagi kaumku. Nabi SAW dengan segala kedahsyatan itu sudah layak menjadi suri tauladan sejak di kota Makkah. Belum lagi ketika kemudian beliau memimpin pembangunan peradaban dengan berhijrah ke Madinah. Memimpin pemersatuan umat dari muhajirin dengan muhajirin, muhajirin dengan ansar, ansar dengan ansar, karena ada suku Aus dan Khazraj yang pernah terlibat di dalam perang Bu'ath selama 30 tahun misalnya. Bagaimana beliau menyatukan dengan piagam Madinah semua anasir di kota Madinah yang belum semuanya memeluk Islam untuk mengikat kesetiaan satu sama lain, mempertahankan Madinah sebagai rumah mereka, rumah bersama.
membangun Masjid Nabawi, sampai kemudian menghadapi tantangan eksternal berupa perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Sudah panjang hari-hari yang dilalui Rasulullah SAW dalam keteladanan terbaik, dalam memberikan contoh-contoh yang paling paripurna tentang sikap-sikap yang harus diambil menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah letak kemuliaan iman seseorang, bukan pada keadaannya, tapi bagaimana dia menanggapi keadaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat ataupun musibahnya, tapi bagaimana syukur dan sabarnya kan. Ini yang kemudian ditampakkan oleh Nabi SAW. Tetapi yang menarik, kata para ulama, kenapa ayat tentang uswatun hasanah baru turun di tahun ke-5 Hijriah, dalam peristiwa perang Khandaq, dalam peristiwa perang Ahzab. Tahun ke-5 Hijriah. Ketika Quraisy, Ghatafan, Khuza'ah, Qudha'ah, Bani Bakr, kabilah-kabilah musyrikin di antara Makkah dan Madinah bergabung menjadi satu. 10.000 pasukan, dan belum pernah Jazirah Arab menyaksikan pasukan sebanyak itu. Gegap gempita menuju ke kota Madinah dengan satu tujuan, menghancurkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bergabung pula Yahudi Bani Quraidah yang kemudian berkekuatan lebih dari 2.000 pasukan dalam benteng-benteng mereka. Dan Allah menggambarkan pada saat itu mereka datang dari atas dan dari bawahmu. Satu keadaan yang gentingnya luar biasa. Satu keadaan yang memang menentukan hidup mati kaum muslimin dan akan berlanjut atau tidaknya dakwah. Itulah perang Khandaq, perang Ahzab. Karena musuh mengerahkan kekuatan terbesar yang pernah mereka perlihatkan. Dan kaum muslimin tidak sempat untuk menyongsong mereka, dan memang tidak mungkin untuk menyongsong mereka di luar kota Madinah. Artinya mereka harus mempertahankan Madinah mati-matian, dan itu adalah mempertahankan rumah mereka. Kalau di Badar kalah perang, bisa balik ke Madinah, membangun kekuatan lagi. Di Uhud kalah perang, bisa balik ke Madinah, menyusun kekuatan lagi. Tapi hari ini perang Ahzab, perang Khandaq, ini terjadinya di Madinah, di rumah mereka. Yang kalau mereka kemudian kalah, berarti selesai, binasa seluruh entitas dakwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW selama 5 tahun itu. Pertaruhannya perang Ahzab ini yang paling besar dibandingkan yang lain. Dan ini suatu hal yang sangat baru yang harus dihadapi oleh kaum muslimin, berbeda dengan perang-perang sebelumnya yang ditandai dengan mulai dengan adu antar jagoan, antar jawara, ya, seperti perang Badar maupun perang Uhud gitu. Ini betul-betul sebuah perang bukan cuma melibatkan kekuatan tanding antar kedua pasukan, tapi kekuatan strategi antara menyerang dan bertahan. Dengan mempertahankan seluruh kekuatan yang ada, dengan logistik yang terbatas, dengan siasat yang harus jitu. Maka Rasulullah SAW memulai dengan musyawarah tentang bagaimana mereka akan menghadapi serbuan musuh ini. Sehingga ada yang mengusulkan menyongsong kedatangan musuh seperti ketika Badar dan Uhud, tapi itu tidak mungkin. Membangun benteng mengelilingi Madinah, tapi itu tidak mungkin. Waktunya tidak cukup. Sampai Salman Al-Farisi dengan brilian berkata, "Ya Rasulullah, kami di Persia kalau dikepung, diserang oleh musuh dengan kekuatan yang lebih besar, maka kami bertahan dengan cara menggali parit pertahanan di bagian-bagian kota yang rawan untuk diserang secara langsung." Salman dengan pandangan yang sangat jitu mengatakan, adapun bagian selatan, timur, dan barat kota Madinah ini aman. Karena apa? Karena dia terdiri dari perbukitan-perbukitan dan kebun kurma milik orang-orang Yahudi. Ada yang mungkin bertanya, kenapa kebun kurma milik orang Yahudi itu bisa menjadi benteng pertahanan bagi Madinah? Karena kebun kurmanya Yahudi itu saking pelitnya orang Yahudi, itu dikasih pagar tinggi-tinggi. Jadi mereka punya kebun kurma di sekitar kota Madinah dan semuanya dipagarin tinggi-tinggi sehingga kemudian ini menjadi pertahanan yang akan sulit diserang
oleh musuh yang datang. Memasuki kota Madinah, jalur kebun-kebun Yahudi ini menjadi sesuatu yang sangat muskil. Jadi mereka harus nembus berapa tembok untuk kemudian masuk kota Madinah. Tinggi-tinggi, ya. Pagar-pagarnya kebun Yahudi ini tinggi-tinggi karena mereka tidak mau satu butir pun kurma jatuh keluar dan kemudian diambil oleh anak-anak kecil, orang-orang Aus atau Khazraj gitu. Itu sangat pelitnya mereka. Jadi amannya. Dan itu begitu. Jadi amannya Madinah ini karena perbukitan dan kebun-kebun milik orang Yahudi yang dipagari tinggi. Kata Salman, satu-satunya titik rawan kita adalah sisi utara. Sisi utara, yang di sisi utara kota Madinah ini, tanahnya landai dan terbuka. Dulu pun Rasulullah datang memasuki kota Madinah itu lewat jalur itu ya. Jadi kita harus tahu kenapa kemudian nasyid yang dinyanyikan oleh para sahabat Ansar menyambut Rasulullah itu Tala al-Badru alaina min Saniyatil Wada. Perbukitan Saniyatul Wada itu berada di sebelah utara Madinah. Dulu bingung, ada seorang, mohon maaf meskipun begitu beliau profesor, saya tetap ingin mengkritisi beliau. Beliau mengatakan kayaknya Tala al-Badru alaina ini dinyanyikan, kata beliau, bukan ketika Rasulullah datang dari Mekah, tetapi ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, kata beliau. Kenapa? Karena Saniyatul Wada itu di sebelah utara kota Madinah. Tapi kalau dia mau mengkaji geografi sedikit, maka kita akan tahu kenapa Rasulullah datangnya dari sebelah utara kota Madinah. Karena waktu itu memang bagian selatan, barat, dan timur medannya susah. Tadi selain ada perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Tidak seperti sekarang, banyak yang sudah diratakan, banyak yang sudah di jalan-jalan yang mudah dicapai, gitu ya. Jadi memang cara masuk ke kota Madinah paling mudah itu dari arah utara. Kata Salman, ini arah utara ini yang berbahaya dan saya yakin pasukan besar Quraisy akan memilih untuk menyerbu Madinah dari arah utara. Karena itu bagian yang terbuka. Apa usul Salman? Gali ya Rasulullah, khandak. Ya, khandak ini bahasa Persia. Ya, untuk menyebut parit pertahanan. Jadi ini kosakata Persia memperkaya kosakata bahasa Arab, yaitu khandak. Nah, khandak ini berapa lebarnya? Kata Salman, lebarnya selebar kalau kuda meloncat atau unta meloncat, maka akan kecemplung. Berapa dalamnya? Sedalam kalau unta atau kuda kecemplung, maka dia kesulitan untuk naik. Kira-kira lebarnya itu antara 3 sampai 4 meter. Dalamnya itu ya antara 2 sampai 3 meter. Itu khandak yang harus mereka bangun. Maka kemudian mulailah mereka melaksanakan gagasan Salman Al-Farisi itu dengan membangun khandak di kota Madinah. Jadi khandak itu tidak keliling penuh, tapi hanya berbentuk seperti busur di sebelah utara kota Madinah. Nah sekarang kalau kita kemudian dari Masjid Nabawi berjalan ke arah utara, ada Masjid Khamsah, Masjid Sab'ah yang merupakan ya bagian dari kita bisa melihat sisa-sisa khandak. Itu nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Karena memang dulu kota Madinah ya tidak sebesar sekarang. Ya itulah bagian utara dari kota Madinah yang kemudian dibangun khandak pada saat itu. Sekarang jadi posisinya khandak itu sudah di tengah kota Madinah, bukan lagi di bagian utara karena kota Madinahnya yang kemudian membesar. Gitu. Jadi di situ kemudian Rasulullah SAW memimpin sebuah kondisi yang sangat tidak mudah. Antum bayangkan ada 10.000 pasukan hendak mengepung, dan kita belum tahu logistik mereka seberapa lama akan bertahan mengepung kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Menghemat makanan. Kenapa? Untuk bertahan kita perlu ya perang logistik. Siapa yang daya tahan lebih panjang itu akan menang. Nah ini logistik ini persoalan krusial, harus diirit seirit-iritnya. Maka diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam perang Khandak itu, ketika kami menggali parit, jatah makan penggali parit itu pagi hari dibagikan sebutir kurma masing-masing yang kami sesap-sesap sambil bekerja sampai siang. Sampai tinggal bijinya itu disesap-sesap sampai siang sambil sesekali diminumin air. Supaya apa? Bertahan kekuatan sampai siang. Kemudian di petang hari ya ada orang yang berkeliling membawa ransum gandum, persediaan tepung, yang kemudian tangan kami basahi, kata Jabir, kemudian tangan yang basah itu kami celupkan ke dalam persediaan tepung. Maka tepung yang nempel di tangan yang basah itulah jatah makan malam kami. Bagaimana cara makannya? Nggak mungkin dibikin roti, jumlahnya seberapa yang nempel di tangan yang basah. Maka kemudian dikatakan pada saat itu, ada orang yang berkeliling,
membagi-bagikan minyak panas. Jadi ada yang berkeliling meneteskan minyak panas ke tangan orang-orang yang sudah belepotan tepung itu. Kemudian tepung ini di bahasa Jawanya dikempel-kempel begini ya, diadoni dengan minyak panas itu. Ya itu langsung dimakan, kata Jabir. Begitulah makan malam kami. Ya diulenin begini ya. Ini ada tepung nempel-nempel, dikasih tetesan minyak, kemudian diulenin begini. Inilah jatah makan malam. Inilah jatah makan malam. Selesai. Maka pada saat itu semua orang tentu merasakan lapar. Sehingga ya menjadi jamak kebiasaan pada saat itu untuk menghibur perut. Supaya kemudian dia tidak terasa begitu melilit. Maka orang menempelkan batu atau mengganjalkan batu ke sabuk masing-masing. Supaya kemudian perutnya ini terasa tidak terlalu perih. Itu ditempelin batu, dimasukin ke dalam sabuk. Itu yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa yang kemudian keadaan suasana pada saat itu. Di mana bekerja keras ya untuk menyemangati mereka bernasyid ya. Nahnul ladzina bayya'u Muhammadan 'alal islami ma baqaina abadan. Nahnul ladzina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Para sahabat bernasyid gitu ya, bahwa kami adalah orang-orang yang membaiat Rasulullah Muhammad SAW di atas Islam ya selama kami masih bisa bertahan. Selama kami masih ada, tetap dengan Islam, tetap dengan jihad. Rasulullah SAW juga bernasyid gitu ya, dengan nasyid, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, maka kami tidak akan salat, tidak akan bersedekah, dan tidak akan melaksanakan amal saleh. Maka ya Allah, ya rahmatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Itu yang dinasyidkan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat kemudian ya menyambut nasyid itu. Dan Rasulullah dilihat oleh para sahabat ikut ya mengangkuti tanah, mengangkuti batu-batu ya. Ketika kemudian mereka menggali, Rasulullah turun ke bawah dengan keranjang-keranjang besar, beliau angkut untuk dijadikan sebagai kubu-kubu pertahanan. Jadi hasil penggalian Khandak ini digunakan untuk nutup jalan-jalan masuk kota Madinah. Ya, supaya kemudian tidak bisa ditembus oleh pasukan penyerang. Itu yang dilakukan. Jadi suri tauladan ini semakin tampak ternyata di saat awal perang Ahzab, perang Khandak yang luar biasa ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika mereka datang dari atasmu, datang dari bawahmu, pasukan musuh ini, idzaghatil absar, ketika kemudian pandangan tidak lagi tetap. Bapak-bapak pernah merasakan galau, resah, gelisah dalam keadaan genting karut-marut sampai kemudian nggak fokus lagi melihat sesuatu. Ini yang dialami para sahabat, idzaghatil absar. Pandangan itu nggak lagi tetap, kemana-mana yuk. Mau ngelihat ke sana udah orang itu kalau lagi kayak mandang gitu, digini-gini ini tuh sudah blank gitu ya. Gini-gini sudah blank. Mandangnya nggak fokus. Izzaghatil absar. Wa balaghatil qulubal khanajir, dan hati itu dikatakan terasa naik menyesak sampai kerongkongan. Hati itu kalau jantung ya tepatnya. Jantung terasa naik nyesek sampai ke kerongkongan. Pernah ngerasain? Kalau kita naik motor, ngebut, nggak sadar ada polisi tidur, kemudian nabrak polisi tidur itu, lalu motor kita melayang sesaat di atas aspal. Itu naik, tapi naiknya cuma dikit, nggak sampai kerongkongan. Gitu ya, kaget. Kalau kita naik pesawat, ya ada turbulence, ada cuaca buruk, kemudian pesawat menurunkan ketinggian. Set, gitu ya. Itu juga naik, tapi nggak sampai kerongkongan, cuma sampai dada bagian atas. Belum sampai kerongkongan. Tapi Allah menggambarkan dengan, Masya Allah ya gambarannya Allah ini, yang dirasakan para sahabat saat itu, sampai hati itu terasa naik ke kerongkongan. Jadi orang itu ngelus dada itu naik ke atas. Hatinya terasa sini. Karena saking gentingnya keadaan yang terjadi pada saat itu. Maka disebutkan, hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dalam keseruan peristiwa perang Ahzab itu, hunalika betuliyal mu'minuna, disitulah orang-orang mukmin ditimpai bala, musibah yang paling mengguncang mereka, wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Apa hikmahnya? Kata para mufassir, inilah kenapa ayat ini, ayat uswatun hasanah, turun di saat yang paling genting, yang paling mengerikan, yang paling dahsyat, yang paling membuat semua orang stres, yang paling membuat semua orang kalut. Disinilah kualitas Rasulullah SAW tampak paling cemerlang dari semua keadaan yang ada. Jadi
ya dulu di Mekah sudah uswatun hasanah. Cuman kan orang-orang juga kemudian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi orang bisa berperilaku baik dalam keadaan baik-baik saja. Itu baik, tetapi baik-baik saja yang lain juga masalah. Rasulullah SAW dalam keadaan sahabat-sahabatnya ditindas dan beliau kemudian bisa tetap menjadi suri teladan yang baik. Tapi kan beliau tidak disiksa seperti Bilal. Beliau tidak disiksa seperti Sumayyah. Beliau tidak disiksa seperti Ammar bin Yasir kan gitu. Jadi keadaannya berbeda sehingga Rasulullah tetap menjadi suri teladan sih saat itu. Cuman orang akan kemudian punya helah mengatakan, iya sih Rasulullah kan nggak disiksa kayak Bilal. Iya sih Rasulullah kan nggak disiksa kayak keluarga Yasir gitu. Tapi ketika perang Ahzab ini terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah itu berada dalam keadaan yang serupa sama dengan semua sahabat. Keadaan guncangan yang sangat parah yang kemudian merata semua ngerasain. Ya, pada saat Bilal disiksakan, Abu Bakar jadi pahlawan pembebas. Tapi di saat perang Ahzab, Bilal maupun Abu Bakar sama-sama dalam keadaan kalut dan tercekam ujian yang sangat dahsyat ini. Jadi kenapa ayat uswatun hasanah itu ada di sini? Karena disinilah Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kualitas pribadi yang paling agung dan paling paripurna, ketika yang lain semuanya merunduk habis. Ketika semua yang lain dalam keadaan diguncang dengan guncangan yang paling dahsyat. Ketika semua yang lain kemudian tadi hatinya terasa naik menyesak kekerongkongan. Ketika semua yang lain tadi pandangannya tidak lagi tetap, nggak bisa fokus. Inilah Rasulullah SAW, batu karang yang begitu teguhnya. Ini Rasulullah SAW yang bukan cuma tenang tapi bisa menenangkan yang lain. Inilah Rasulullah SAW yang bukan cuma optimis tapi bisa membuat optimis yang lain. Inilah Rasulullah SAW yang bukan cuma bisa menunjukkan dirinya itu paling merasakan beban berat yang dirasakan oleh semua, tapi kemudian berhasil membangkitkan ya nilai-nilai perjuangan di tengah para sahabatnya. Maka dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga untuk menceritakan kisah hidup beliau, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Laki-laki itu akan tampak serupa ketika keadaan baik-baik saja. Tapi begitu guncangan dahsyat terjadi, maka barulah di situ terlihat dengan nyata mana yang berlian, mana yang batu kali biasa. Ketika kemudian terjadi guncangan yang maha dahsyat, baru akan tampak mana berlian, mana batu kali biasa. Baru akan tampak mana yang panikan, mana yang egois, mana yang mikirin diri sendiri, mana yang ngurusin apa-apa yang dia sayangi tok gitu, mana yang kemudian itu baru akan tampak. Dan Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah sebagai suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah di peristiwa ini, di peristiwa perang Ahzab yang luar biasa ini. Sebagai gambaran kita nukil misalnya ceritanya Jabir bin Abdullah, masih berlanjut. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka pada hari itu kami menemukan sebuah batu yang sangat besar. Ya kami mau pindahkan tidak bisa, tetapi kami mau pecah-pecah supaya bisa diangkutin kecil-kecil juga tidak bisa. Keras sekali batu ini. Kami sudah kehabisan akal, maka kami menghadap kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini batunya tidak bisa kita pindahkan dan tidak bisa kita hancurkan. Maka beliau datang ke tempat di mana batu itu ada. Beliau mengucap basmalah, kemudian beliau mengambil sebuah beliung seperti cangkul besar yang semi seperti kapak. Beliau angkat ke atas tinggi-tinggi beliung tersebut, dan ketika itu baju beliau itu tersingkap. Bajunya Rasulullah SAW, ya, baju atasnya Rasulullah itu tersingkap. Ya, mungkin karena sedang bekerja, maka Nabi SAW tidak memakai pakaian gamis yang bagus seperti kalau kita bekerja kan kita menyesuaikan diri ya, kerja bakti gitu ya, pakai baju yang kemudian tidak terlalu bagus. Sehingga kemudian bagian perut beliau sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Disitulah kami melihat di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 buah batu mengganjal diikat pinggang beliau. Itu artinya kami semua yang diganjal satu batu ini, itu ya lapar. Tapi Rasulullah SAW jauh lebih lapar daripada kami semua. Jauh lebih lapar dari kami semua. Sehingga beliau mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Nabi SAW mengangkat beliau itu ke atas. Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian beliau hantamkan ke atas batu itu. Memercik api yang tinggi dan batu itu retak-retak. Yang pertama, batunya retak-retak dan memercik api yang tinggi. Kemudian beliau SAW bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merahnya. Jadi waktu itu landmarknya negeri Syam
Landmarknya negeri Syam itu istana-istana yang dicat berwarna khamra, berwarna merah. Ya. Qasrul khamra, istana-istana merah yang ada di Syam. Aku bisa melihat dari tempat ini. Dan umatku akan sampai ke sana. Bayangkan hari itu para sahabat membayangkan kita dikepung. Ini selamat apa enggak ya? Kita bakalan diserang habis-habisan dari berbagai penjuru. Nggak akan bisa keluar kota Madinah. Ini kira-kira nanti akan eksis nggak ya? Tapi Rasulullah mengatakan, negeri Syam, istana merah, umatku akan sampai ke sana. Beliau ayunkan lagi, beliau bertakbir lagi, Allahu Akbar. Kerak batu itu rekah. Dan apinya memercik lebih tinggi. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Aku diberi kunci-kunci Persia. Aku di sini bisa melihat istana-istana putih, Qasrul Bayda. Di mana Qasrul Bayda? Istana putih itu di Madain. Madain adalah bahasa Arab untuk Ctesiphon, ibu kota Kekaisaran Sasaniyah Persia pada saat itu. Dan memang landmark kotanya itu istana yang berwarna putih. Itu yang paling menonjol. Qasrul Bayda. Lihat, istana putih. Umatku akan sampai ke sana, kata beliau. Dua adidaya dunia disebut oleh Rasulullah. Di saat terkepung yang paling genting ini, umatku akan sampai ke sana, kata Rasulullah. Di saat yang paling terpuruk itu, umatku akan sampai ke sana. Akan sampai ke istana merah, akan sampai ke istana putih. Ketiga kalinya beliau hantam, baju itu pecah berantakan dan memercik api lagi. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu meng-googling, kita akan lihat landmarknya kota San'a di Yaman itu, gerbang-gerbang yang sangat khas. Terbuat dari batu-batu, karena gunung-gunung batu yang ada di sekitarnya sangat kaya dengan bebatuan. Gerbang-gerbang San'a. Umatku akan sampai ke sana. Kita membayangkan bagaimana para sahabat dibangkitkan semangatnya luar biasa. Oh, berarti ini kita menang ini nanti. Kita bisa bertahan ini nanti. Cuma butuh sabar aja ini nanti. Karena kita habis ini akan sampai ke Syam, akan sampai ke Persia, akan sampai ke Yaman. Betapa berbahagia sahabat ketika Allahu Akbar. Kita sampai ke sana, kita bertahan, kita bisa menang ini, kita bisa menang. Setelah semula mereka melihat betapa sangat kecutnya mereka menghadapi serbuan 10.000 pasukan ditambah 2.000 Yahudi Bani Quraidah yang menusuk dari belakang ini. Luar biasa. Tapi Jabir melanjutkan ceritanya, aku pulang ke rumah. Aku berkata kepada istriku, istriku apa yang kau punya? Keluarkan semua yang kau punya hari ini, karena demi Allah, aku melihat sebuah kelaparan pada diri Rasulullah SAW yang tidak akan sanggup ditahan oleh orang selain beliau. Kata Jabir kepada istrinya, keluarkan apa yang kamu punya demi Allah, karena aku melihat pada diri Rasulullah SAW ada kelaparan yang tidak akan sanggup ditahan oleh orang selain beliau SAW. Dan beliau masih bekerja seperti itu. Dan beliau masih selalu terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketika penggalian parit itu. Istri Jabir mengatakan, aku punya segenggam tepung dan ada anak kambing 1 ekor di belakang. Jabir langsung mengatakan, adoni tepung itu buat roti. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya, kita masak nanti, kita jamu Rasulullah di rumah kita. Demi Allah, ini harus kita lakukan. Selesai mereka memasak, Jabir bergegas menuju ke Khandak lagi. Rasulullah masih tetap bekerja bersama para sahabat yang lain. Kemudian Jabir mendekati Nabi SAW dan berbisik ke telinga beliau SAW. Ya Rasulullah, mohon berkenan mampir sejenak ke rumah kami. Ada sedikit makanan untuk menjamu engkau. Mohon, ya Rasulullah, berkenan makan di rumah kami. Rasulullah tersenyum kepada Jabir. Dan tanpa disangka-sangka oleh Jabir, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berteriak, wahai semua yang menggali parit, kita ke rumah Jabir karena dia menjamu kita semuanya. Mari semua ikut ke rumahnya Jabir. Jabir pucat pasi berkeringat dingin. Ya Rasulullah, saya masak cuma untuk engkau. Hanya ada sedikit sekali makanan di rumah kami. Ini hanya cukup untuk engkau. Nggak mungkin cukup untuk semua penggali parit ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum, menepuk bahu Jabir dan kemudian ayo kita ke rumahmu. Begitu sampai di rumah Jabir, istrinya bertanya, ada apa ini? Kenapa suara ramai orang di luar? Kata Jabir, Rasulullah mengajak semua orang untuk datang ke rumah kita, celakalah kita. Rasulullah menyuruh mereka duduk dan mereka berkata, jangan kalian buka penutup ini tanpa izinku. Penutup makanan ini. Beliau buka tutupnya, beliau doakan. Setelah beliau doakan, kemudian beliau bersabda, udkhulu ashran. Masuklah 10. Kepada yang di luar disuruh masuk 10 orang.
Maka beliau mengambilkan roti, menuangkan kuah dan daging di atasnya, memberikannya kepada para sahabat itu. 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Semua penggali khandak kemudian makan besar hari itu di rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Selesai mereka semua makan. Rasulullah SAW memberikan kepada Jabir dan istrinya dan memakan untuk diri beliau sendiri sampai selesai. Kemudian Rasulullah berdoa untuk kebaikan keluarga Jabir yang diaminkan dengan air mata berderai oleh Jabir dan istrinya. Setelah itu Rasulullah pamit. Jabir mengatakan, setelah itu aku buka penutup makanan yang tadi aku masak untuk beliau SAW dan masih utuh seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Dulu kita membaca kisah ini, ya, ada 2 riwayat yang saya dapati tentang berapa jumlah orang yang makan di rumahnya Jabir. Salah satu riwayat menyebut 300. Salah satu menyebut justru 1.500. 1.500 orang. Antara 300 sampai 1.500 orang makan di rumah Jabir pada hari itu. Dulu kita takjub pada, kok bisa ya makanan sedikit jadi banyak karena mukjizatnya Rasulullah SAW. Tapi ketika saya mendalami kisah ini makin lama saya kagumnya bukan itu. Kalau itu mudah bagi Allah. Allah firmankan kun, jadilah. Tapi yang menakjubkan bagi saya adalah bagaimana Rasulullah SAW di saat seperti itu mendudukkan diri untuk menjadi pelayan bagi para sahabatnya. Beliau yang mengambilkan makanannya. Beliau yang menuangkan kuah dan dagingnya. Beliau berikan kepada mereka satu persatu. Satu demi satu sahabat makan dari tangannya Rasulullah SAW. Inilah Nabi SAW yang tetap ingin menjadi pelayan bagi umatnya, bahkan bukan cuma di dunia, tapi kelak ketika kemudian kita semuanya disambut oleh beliau di Al-Haud, insya Allah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dengan sambutan Rasulullah SAW di Al-Haud. Kemudian beliau akan memberikan kita minuman dari telaga beliau, Al-Kautsar, minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, yang kemudian disajikan dengan gelas-gelas yang bercahaya bagaikan bintang, yang dengan tangan Rasulullah diulurkan kepada umatnya yang melewati telaganya. Yang telaga itu sebentang Aila di Syam sampai San'a di Yaman. Telaga yang sangat luas dan indah. Kita berharap kita mendapatkan jamuan Rasulullah SAW di telaganya, sebagaimana para sahabat mendapatkan jamuan dari Rasulullah SAW di rumah Jabir bin Abdullah. Insyaallah tabarakallah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW di kesempatan ini mendudukkan diri sebagai khadim bagi para sahabatnya. Dan inilah paripurnanya suri teladan Nabi SAW itu, sehingga ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu turun kepada Nabi SAW, didengarkan oleh para sahabat di peristiwa ini, di peristiwa perang Khandaq, di peristiwa perang Ahzab. Karena memang bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Ketika semua orang merasakan hal yang berat, Rasulullah pun merasakan hal yang lebih berat daripada yang dirasakan oleh para sahabatnya. Di saat itulah Allah menampilkan permata keteladan beliau bersinar dengan sinar yang begitu indahnya. Rasulullah SAW di perang Ahzab. Yang menarik lagi ayat ini membagi peruntukan keteladanan itu 2 bagian. Bagian pertama ayat mengatakan laqad kana lakum. Sungguh-sungguh benar-benar telah ada bagi kalian. Kata kalian tidak dibatasi pada siapapun, semua orang meneladani Rasulullah SAW, siapapun dia, hatta bahkan yang tidak beriman kepada risalahnya, tidak beriman kepada tauhid yang diserukannya. Itu kalau mengambil teladan dari berbagai bagian dari kehidupan beliau, akan mendapatkan manfaatnya, akan mendapatkan kebaikannya. Lakum, perhatikan, bagian pertama ini mengatakan lakum. Maka Profesor John Kao, seorang guru besar manajemen, pernah mengatakan, siapa yang ingin menjadi entrepreneur dengan sifat-sifat yang tak lekang oleh zaman, yang akan dijamin suksesnya menghadapi perubahan yang sangat cepat di waktu yang akan datang nanti, hendaklah dia mengambil sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang kemudian sangat relevan untuk diterapkan sebagai seorang entrepreneur. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Entrepreneur manapun, meskipun agamanya bukan Islam, orangnya tidak beriman, tapi meniru sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dia pasti sukses. Karena terbuka keteladanan untuk siapapun, Allah mengatakan lakum. Siddiq, jujur, kredibel. Amanah, capable. Ya. Sudah tahu ya bedanya siddiq dengan amanah?
Sidik jujur, amanah dapat dipercayakan. Kita kadang-kadang terjemah bahasa Indonesia itu bingung. Apa sih bedanya sidik sama amanah? Sidik itu jujur, nggak bohong, nggak nipu, nggak cheat, ya. Apa adanya disampaikan, itu namanya jujur. Tapi amanah itu bisa mewujudkan apapun yang dikatakan, apapun yang dijanjikan, apapun yang menjadi tanggung jawab yang sudah dia emban, apapun yang menjadi SOP yang sudah kemudian dia sepakati, apapun yang menjadi job description yang dia terima, itu namanya amanah. Ada orang jujur tapi tidak amanah kan itu. Ada orang sidik tapi tidak amanah. Itu wali kotanya jujur, iya jujur, nggak pernah korupsi, nggak pernah ngambil keuntungan untuk diri pribadi dan sebagainya, tapi juga nggak bisa kerja. Gitu. Padahal dia disumpah jabatan untuk memakmurkan rakyat, tapi dia tidak bisa memakmurkan rakyat. Itu sidik tapi tidak amanah kan itu. Kalau saya datang ke seorang penjahit bawa kain, ya sudah hari Jumat, saya bilang ke penjahitnya, Pak, bisa nggak ya? Ini saya dijahitkan baju ini karena hari Senin harus dipakai. Jadi kalau bisa hari Ahad jadi, Pak. Bisa nggak, Pak? Kalau dia sedih, kalau dia jujur, dia akan mengatakan, oh, nggak bisa ya, Pak. Saya masih ada yang harus diselesaikan dan ini nggak ngejar kalau kemudian hari Ahad. Kalau hari Selasa mungkin bisa, gitu. Nah, itu jujur, sidik. Kalau dia nggak sidik, dia mengatakan, oh bisa Pak, bisa Pak. Padahal dia tahu, ini nggak mungkin selesai Minggu, ini selesainya Selasa. Tapi yang penting kan dapat kerjaan, gitu. Itu namanya tidak sidik. Tapi kalau dia sidik, dia mengatakan, Minggu nggak bisa Pak, tapi kalau Selasa, bisa. Aduh, kalau Selasa gimana ya Pak? Saya mah pakainya Senin, harus Senin dipakai nih. Coba Bapak kontak penjahit-penjahit lain, kalau ada yang bisa, monggo, nggak ada masalah. Coba saya juga bantu deh, kontak teman saya, ada nggak yang bisa kalau hari Senin dipakai? Semua ditelepon, nggak ada yang bisa. Nah, terus penjahit ini kemudian punya solusi, atau gini aja Mas, ini bisa saya kerjakan, cuman di luar jam kerja. Artinya, saya akan hitung sebagai overtime, lembur. Nah, biayanya 2 kali lipat. Tapi nanti insya Allah hari Minggu malam jam 21 Anda kesini, bajunya sudah siap. Jadi overtime, dihitung lembur, biayanya 2 kali lipat, tapi Minggu malam jadi. Gimana? Ada kapal tanker lewat seperti itu ya. Jadi dia mengatakan begitu. Maka kemudian kita sepakat, oke Mas, nggak apa-apa, biaya 2 kali lipat, yang penting Senin saya bisa pakai. Oke Mas, jam 21 hari Minggu silakan datang ke sini. Berarti kita datang jam 21 hari Minggu, ternyata barangnya sudah siap. Ini Mas, sudah siap dipakai. Itu namanya amanah. Tapi kalau kemudian jam 21 kita datang, dia bilang, Mas tadi ada tamu ya, belum selesai, tunggu sebentar ya. Ternyata kita suruh nunggu sampai 1:30 malam. Nah, itu namanya tidak capable lagi, tidak amanah, gitu ya. Jadi kecuali ada pembaruan akad, misalnya sorry Mas, mohon maaf semalam karena ada satu hal, lain hal, ini tadi ternyata belum sempat saya kerjakan, baru akan saya kerjakan malam ini. Jadi kira-kira selesainya 1:30 malam. Nanti ambilnya 1:30. Ada pembaruan akad, itu beda lagi. Tapi kalau tidak sesuai tadi, maka tidak disebut amanah. Jadi itu ya bedanya sidik dengan amanah. Agar kita ini tidak rancu. Kadang-kadang ada orang nggak bisa membedakan antara sifat sidik dengan sifat amanah. Kemudian ada yang disebut sebagai sifat tablik, komunikatif. Ya, memang harus menyampaikan apa yang harus disampaikan, gitu ya. Itulah seorang nabi, tablik, dia menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada kitmanu syai'in, kan kata kitab-kitab klasik, tidak ada kitmanu syai'in. Dia tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Di era modern, ya, keterbukaan, transparansi, bagaimana mengkomunikasikan produk, mengkomunikasikan gagasan, itu poin penting dalam how to deliver, untuk bagaimana mengantarkan produk itu untuk sukses. Terakhir, fatanah, cerdas, cerdik, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang siapapun mau meniru, nah itu sukses. Kita mau meniru gaya hidupnya Rasulullah, sehat, sehat. Siwaknya sehat, cara dan pola makannya sehat, pola tidurnya sehat. Itu kan kita mau niru dari segi apapun juga Rasulullah SAW itu pasti akan ada kebaikannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini lakum ini umum sifatnya. Jadi kita siapapun niru gaya hidup Rasulullah, niru apa-apa yang ada pada diri Rasulullah, sukses, bagus. Efeknya pasti kerasa. Tapi ternyata Allah mengkhususkan, peruntukan keteladanan Rasulullah itu di bagian kedua ayat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi ada yang khusus.
keteladanan Rasulullah SAW itu akan berguna di dunia dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk siapa? Untuk orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Limakana yarjullah. Syaratnya meladani Rasulullah yang akan dinilai bermanfaat dunia akhirat pertama-tama bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah? Orang-orang beriman. Kalau nggak beriman kan nggak mengharap jumpa dengan Allah. Mengharap jumpa dengan Allah artinya karena beriman. Kita mendapatkan penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang luar biasa. Dikenalkan dengan berbagai aturan dan berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pengen ketemu. Ini yang ngatur hidup kita, yang memberi kita segala nikmat, yang menganugerahkan kepada kita segala karunia. Ini kayak apa sih Allah Subhanahu wa taala? Pengen ketemu Allah? Pengen. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat di surga nanti Rabb kalian lebih jelas daripada kalian melihat purnama yang bercahaya. Ketemu Allah. Makanya katanya afdalun ni'mah fil jannah ru'yatullah. Nikmat yang paling dahsyat di dalam kehidupan di surga itu adalah melihat Allah. Jadi bukan makan, bukan minum, bukan bidadari. Nikmat terbesar di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak lihat Ka'bah pertama kali aja pasti mewek, nangis, indahnya, nikmatnya gitu ya. Itu baru lihat Ka'bah yang dinisbat sebagai rumah Allah, meskipun tidak berarti Allah tinggal di situ. Itu hanya rumah di mana kemudian Allah diagungkan dan dimuliakan sejak awal zaman. Itu saja ya saya sering menggambarkan, saya itu kalau haji, kalau habis tawaf wada gitu ya, mau pulang ke hotel, itu saya nggak bisa jalan maju. Jalannya mundur, nggak pengen berpisah gitu ya, itu jalannya mundur gitu ya. Insya Allah, itu baru ketemu Ka'bah. Dulu wanita-wanita Mesir yang cantik-cantik itu melihat Yusuf alaihissalam menjadikan luka saja nggak terasa. Ya, kalau ngiris itu kan set, kemudian nggak terasa gitu. Tapi kalau wanita Mesir itu lebih dari sekedar set, karena laqad ta'na, pakai musyaddadah itu artinya diulang-ulang dan ditekan. Saking luar biasanya melihat keindahan Yusuf saja, itu membuat melukai diri sendiri dengan tekanan dan berulang-ulang itu tidak terasa. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala? Jumpa Allah. Jadi sebesar apa kita ingin jumpa Allah karena keimanan kita kepada Allah, sebesar itu pula kita diberi kekuatan oleh Allah untuk meladani Rasulullah SAW. Wah, ini luar biasa. Sebesar apa kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula Allah memberi kekuatan kita untuk meladani Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Jadi kekuatan kita untuk meladani Rasulullah berasal pertama-tama dari harapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di surah Ali Imran ya, ayat ke-21 itu Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Sebesar apa cinta kalian kepada Allah, sebesar itu pula kalian akan semangat untuk ittiba, ya, dan kuat untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kekuatan pertama karena iman kepada Allah. Sebesar apa ingin jumpa Allah, sebesar itu Rasulullah SAW bisa kita teladani. Wal yaumal akhir. Yang kedua, peruntukan khususnya yang meladani Rasulullah yang akan berharga dunia akhirat itu untuk yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Siapa yang berharap jumpa hari akhir? Hari akhir artinya hari pembalasan. Maka yang berharap jumpa hari akhir pasti orang yang beramal soleh. Kalau amalnya salah-salah, itu nggak pengen jumpa hari akhir. Udah, hidup ini dunia saja. Selesai habis itu. Dikubur-kubur aja gitu ya. Jangan ada pertanggungjawaban, jangan ada balasan amal. Pusing kita kalau ada balasan amal. Karena amalnya jelek. Karena amalnya buruk. Karena dosanya banyak. Itu pasti tidak ingin berjumpa hari akhir. Tapi orang-orang yang beramal saleh, beramal baik, pasti ingin jumpa hari akhir. Masya Allah. Ya Allah, Engkau menjanjikan balasan kepada kami yang berlipat. Engkau menjanjikan kepada kami kebaikan-kebaikan surga. Engkau memberikan kepada kami ridhamu, perjumpaan denganmu. Masya Allah, hari akhir itu indah sekali bagi kami. Bagi orang-orang beriman. Wal yaumil akhir. Orang yang beramal saleh pasti mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Maka semangat beramal saleh itu berbanding lurus dengan kekuatan untuk meladani Nabi SAW. Tadi pertama iman, yang kedua amal saleh.
Wa dzakarallaha katsira, yang ketiga adalah dan kekuatan kita untuk meladeni Rasulullah SAW berbanding lurus dengan seberapa banyak kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat seseorang dalam zikir mengingat Allah, semakin kuat seseorang dalam hatinya selalu merasa bersama Allah, diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, gitu ya. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Itu semakin kuat pula dia dalam meladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa membayangkan di sini, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa kuncinya ternyata memang bahagia karena uswah kita adalah Rasulullah SAW. Uswah kita adalah orang yang begitu indah, dengan kepribadian yang begitu indah, dengan segala hal yang begitu indah, dari berbagai aspeknya, sempurna, dan kita akan mudah dan kuat untuk meladani beliau dengan iman, dengan amal saleh, dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Demikian sebagai pembuka, mudah-mudahan nanti bisa kita perdalam jika ada yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.